ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، ونصلي ونسلم ونبارك ونعظم على النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه ينابئ العلوم والحكم. أما بعد، حضرة المكرمين جميع العلماء، ونخص para kiai, para masyayikh, ونخص بذكر رئيس هذا المجلس Murabbiruh, pengasuh lembaga pendidikan Islam Nurul Ulum beserta seluruh keluarga. Yang kami hormati Ustaz Muhammad Syarif beserta seluruh keluarganya, Ustaz Ahmad Khairi, dan seluruh para jamaah yang selalu istiqamah setiap hari Minggu, selalu meluangkan waktu untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering disampaikan oleh pengasuh, man mata fi talabil ilmi mata syahidan fil jannah. Terkhusus kepada sahibul hajah Bapak Lukman beserta keluarga, mudah-mudahan tempat ini semakin barakah, diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang masih bulan Syawal, Bu ya? Oh, masih di akhir-akhir bulan Syawal. Bulan Syawal ini adalah termasuk bulan yang di dalamnya ada Yaumul Azim, hari yang agung, yakni Idul Fitri. Jadi pada bulan ini ada Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kembali kepada kesucian. Kayaumin waladathu ummuhu. Sebagaimana orang yang berjuang di bulan Ramadan mengalahkan hawa nafsunya, kemudian sampai ke tanggal 1 Syawal dia terus beribadah kepada Allah, maka dia berhak untuk menyandang Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Jadi kalau tidak puasa ya lebaran, ya lebaran ikut, tidak apa-apa. Jadi itu bulan lah untuk kita sempurna, agar kita termasuk ke dalam orang yang Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kayaumin waladathu ummuhu, maka hak-hak Adam, hakul adami itu harus juga disempurnakan. Kalau hakul adami tidak sempurna,
maka masih ada tanggungan hakul adami tadi. Artinya momen Idul Fitri atau hari raya Lebaran kata orang kita, maka itu harus digunakan untuk bersilaturahmi. Digunakan untuk silaturahim. Apakah ibu-ibu sudah melakukan silaturahim? Sudah, Bu? Alhamdulillah. Tapi kata Rasulullah, siapa orang man ahabba ayyubsata fi rizqihi, siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya, wa yuakhiru umruhu fi umrihi wa ajalihi, dan diakhirkan atau panjang umur dan ajalnya, falyasil rahimahu, maka sambunglah silaturahmi. Alhamdulillah. Jadi silaturahmi atau yang sering kita kenal dengan adanya acara halal bihalal, itu tradisi ya. Halal bihalalnya itu tradisi yang sangat mulia yang harus kita rawat. Halal bihalalnya, syariatnya yang dari Rasulullah, silaturahim ya, menyambung kasih sayang. Kalau menyambung ya, artinya kita harus kuat untuk menyambung orang yang ingin putus dengan kita atau orang yang sudah jauh dengan kita, agar kita memperoleh yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luas rezekinya maknanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama nanti akan diberikan kemudahan-kemudahan di alam dunia ini. Diberi kemudahan dalam segala hal, enggak ruwet hidupnya. Diberi kemudahan ya, mungkin diberi hartanya dari segi pokoknya bermacam-macam. Kemudahan ke rezeki itu maknanya luas. Nah, itu diberi kegampangan oleh Allah. Kalau orang silaturahim, silaturahim itu artinya menyambung yang putus. Yang putus, ada tetangga nggak mau kawan sama kita, dia nggak suka sama kita. Tapi karena Allah memerintahkan kita harus berbuat baik sama tetangga, ya kita tetap berbuat baik. Kita tetap datang Lebaran, kita main. Walaupun dia sambil merengut, kita kan nggak didikte oleh orang. Yang memerintahkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya silatul, menyambung. Atau yang letak, ada keluarga, kita sering pergi ke rumah keluarga kita, tapi dia nggak mau main-main. Ke rumah kita nggak mau datang. Nah, kita datang ke rumah dia, walaupun dia nggak mau main-main ke rumah kita. Kenapa demikian? Karena kita tidak didikte oleh siapapun. Kita hanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan berbuat begini, ya kita berbuat. Orang nggak senang, ya nggak apa-apa. Kan biasa, ada yang senang, ada yang nggak senang. Sama dengan saya ada yang suka, ya yang nggak suka. Kalau yang suka gimana Gus? Kalau yang suka, alhamdulillah bisa diajak bersama-sama kita mensyiarkan agama Allah, melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang nggak suka gimana Gus? Alhamdulillah nggak sering repotin. Kan nggak sering repotin, nggak ke rumah, nggak pinjam motor, nggak macam-macam. Jadi kita nggak pusing. Ya, yang penting kita jangan bikin orang lain sakit hati. Nggak perlu bikin gitu. Jadi seperti itu.
Itu ya. Jadi silaturahim ini dapat meluaskan rezeki. Luas oleh Allah rezekinya, ya, karena kan kalau ketenangan itu kan hati. Ada enggak orang yang kaya bingung banyak, yang miskin bingung ya banyak juga, sama. Sama-sama bingung, ya, sama. Ya, ketenangan itu hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita melakukan yang diperintahkan Allah, kita walaupun hidup ini tidak mungkin lepas dari cobaan, tapi cobaan-cobaan tersebut semuanya nanti akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tambah kuat, tambah pintar, tambah begitu. Nah itu silaturahim. Nah seperti itu ya. Jadi silaturahim menyambung tali silaturahim, menyambung kasih sayang. Ya. Kalau kita lakukan hal tersebut, maka nanti amal kita ya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa sebagian ulama berpendapat kalau orang kuat menyambung silaturahim, orang yang benci didatangi, orang yang agak putus dia tetap sambung silaturahim, maka orang itu akan diperpanjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa Pak Ustaz, kan umur sudah ditetapkan, yang ditetapkan Allah. Kalau Allah yang mau nambah, nggak boleh ada yang itu campur. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang muhal itu kalau selain Allah. Nah, kalau selain Allah bisa muhal. Kalau Allah tidak ada yang muhal. Ya, kenapa? Karena Allah mempunyai sifat fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Melakukan yang mungkin atau meninggalkan yang mungkin. Yang mungkin itu ya kalau air turun adanya di parit, tapi mungkin tidak ada dari bantal keluar air, mungkin kalau Allah berkehendak mungkin gitu loh, tapi urusan Allah. Kalau urusan akal tidak. Nah, seperti itu namanya fi'lu kulli mumkinin atau ya silaturahim itu menyambung dengan orang yang mau putus. Itu juga ya termasuk akhlaknya penduduk surga. Itu akhlaknya penduduk surga. Jadi orang itu walaupun hidup di dunia dia sudah mempunyai akhlak seperti itu, berarti ciri-ciri orang itu akan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi tapi akhlaknya Bu ya. Mau kita kuat untuk menyambung silaturahim sekalipun dengan orang yang tidak suka dengan kita. Ya, itu. Kenapa demikian? Karena itulah yang diperintahkan Allah, itulah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu. Itu caranya kalau mau mendapat keutamaan yang disabdakan Rasul tadi. Luas rezekinya, panjang umurnya. Ya itu kalau mau ya itu. Kalau seperti kita, saya kata berkunjung ke rumah Ustadz Syarif, ya apakah masuk ke dalam hadis ini? Tidak. Tetap mendapat pahala, tapi namanya kami hanya merawat hubungan yang sudah baik. Hubungan kami baik, tinggal kami rawat. Dapat pahala silaturahim, dapat. Tapi dapat keutamaan silaturahim belum. Yang mau dapat itu kalau ada tetangganya benci sama kita, kita datang. Ya, keluarganya mau putus sama kita, nggak mau dia berkunjung ke kita, tapi kita datang. Nah itu oleh Rasulullah orang itu akan mendapat keutamaan tadi. Luas rezekinya, panjang umurnya. Beramal satu hari nilainya bisa 30 tahun. Ya maksudnya besar amalnya. Atau mungkin juga sebagian ulama menjelaskan umurnya memang ditambah, memang diperpanjang.
Mestinya orang itu mati 70 tahun tambah ada Allah 90 tahun ada yang kata. Kalau Allah nggak ada yang mahal ya sekali lagi. Nah itu namanya silaturahim. Menyambung itu apa Bu? Berarti yang putus. Kalau disambung berarti yang putus atau retak hampir putus. Nah, itu namanya silaturahim. Menyambung kasih sayang. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Salasun, kata Rasulullah, ada 3 hal min akhlaqi ahlil jannah la wajada illa bil karim. 3 hal akhlaknya penduduk surga tidak akan kamu temui, kata Rasulullah, kecuali sifat. Tidak akan kamu temui 3 hal itu, 3 sifat itu, kecuali orang-orang yang mulia. Kalau orang mulia nggak mungkin punya sifat ini, tidak mungkin. Jadi yang punya sifat itu pastilah orang itu orang mulia. Yang punya sifat itu berarti dia sudah memiliki sifatnya penduduk surga. Artinya dianya hidup di dunia, tapi ciri-ciri kalau dia mau masuk surga itu ada. Kenapa? Karena diantaranya dia punya sifat itu. 1, al-ihsanu 'alal musyi', selalu berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadanya. Siapapun, walaupun orang itu berbuat kurang baik kepada kita, tapi kita tetap memberikan yang terbaik. Selagi kita masih bisa berbuat baik, kita berbuat baik. Kenapa demikian? Karena itulah yang diperintahkan Allah, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Rasulullah punya tetangga orang Yahudi. Setiap pagi Rasulullah itu kalau mau sholat itu selalu diludahi dari rumahnya, itu diludahi. Bahkan satu ketika Aisyah itu mau nyapu, itu banyak sampah depan rumahnya. Rupanya si Yahudi tetangga itu yang ngasih. Ya. Tetapi singkat cerita, ketika si Yahudi ini sakit, apa yang dilakukan Rasulullah? Orang yang pertama kali menjenguk Yahudi yang jahat tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yang kali datang, ya, gara-gara sifat Rasulullah yang sangat luar biasa itu, akhirnya dia bersyahadat. Nah ini barokahnya sifat yang baik tersebut. Ya, jadi ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bukan berarti kita itu kalau ada orang baik kita baik, orang jahat kita jahat. Nah berarti kan ya kurang lebih namanya gitu. Nah seperti itu ya. Jadi yang pertama, mampu kita berbuat baik kepada orang yang selalu berbuat baik, walaupun orang itu tidak baik. Maksudnya begitu Bu. Jangankan orang baik, orang yang tidak baik pun oleh kita tetap diperlakukan dengan baik gitu. Tuh ciri-ciri berarti orang itu walaupun hidup di dunia, tapi dia mempunyai sifat min ahli jannah. Dia mempunyai sifat penduduk surga. La wajada illa bil karim. Tidak akan kamu temui sifat seperti itu illa bil karim, kecuali ada pada orang-orang yang mulia. Itu yang pertama. Jadi kita mesti terdikte oleh perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanda wali ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum la yahzanun. Jadi yang kriteria wali itu, tanda-tandanya wali Allah itu, dia tidak mempunyai rasa takut, rasa gentar atau bingung, ya, rasa sedih. Kenapa? Karena yang penting dia berbuat, terjadilah keputusan Allah. Saya nggak boleh sedih. Kenapa? Karena Allah sangat ridho kepada orang yang puas
terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang puas kepada Allah, maka orang itu akan diridhoi oleh Allah. Tapi kalau orang nggak mau puas, dikasih mobil satu, gerundung, bahasa Inggrisnya juga gerundung. Dikasih meja untuk jualan satu, kurang. Oh ya, itu nyoba. Kapan mau senang? Kalau kita selalu merasa kurang, tidak mau kita bersyukur kepada Allah, kapan kita mau senang? Nah, kita bingung terus, gak pernah senang, pulang, padahal duitnya banyak, tapi bingung. Lah kan aneh, yang gak punya duit aja bisa senang, kok yang punya duit bisa bingung? Nah, itu artinya karena kita kurang memperdalam pengetahuan kita. Pengetahuannya diperdalam, nanti kamu akan sadar, oh ternyata hidup ini mesti puas terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting usaha terjadi demikian, dah selesai. Ini keputusan Allah. Enggak boleh, makanya para wali seperti itu, enggak gentar, ya enggak bingung, ya enggak sedih. Mau diancam, mau direndah, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kata Rasulullah, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya, la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah mau memberi, tidak bisa. Sedunia orang mau membunuh Rasulullah tidak akan terjadi kalau belum keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua itu syarat itu yang mau bunuh. Ya, waktu itu ya Arab Quraisy ya, orang-orang kafir Quraisy tidak terjadi. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi. Dunia mendoakan kalau Allah tidak berkehendak. Wala la mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi kalau Allah mau mencegah. Lah seperti itu, makanya kalau kita amin Bu, nih biar tak cerewet kepada orang yang amin. Kita amin itu perasaan kita yang ada adalah saya hanya bergantung kepada Engkau ya Allah. Saya hanya butuh pertolongan Engkau ya Allah. Mau aminnya keliru, mau bacaannya salah, mau suaranya jelek, jadi kita enggak terlalu peduli. Yang penting kita amin, saya hanya bergantung kepada Engkau ya Allah. Saya hanya butuh pertolongan Engkau ya Allah. Begitu, pokoknya gantung ke Allah terus, sehingga kita enggak sibuk ngurus ini bacanya kurang ini bacanya kok jelek ini lah. Kita itu mendekatkan beribadah agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ibadah tujuannya itu biar dicintai Allah. Kenapa kita begitu tujuannya? Karena pemilik segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita beramal setinggi langit, kita berbuat serba semaksimal mungkin, sehebat-hebatnya, kalau Allahnya nggak senang mau diapain? Nah, tetapi ya itu beribadah Bu ya. Apalagi kita nggak mau ibadah. Lah lebih parah lagi maksudnya gitu. Artinya dalam setiap ibadah kita itu harus punya tujuan. Tujuannya apa? Agar kita disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kalau disenangi Allah, secara otomatis akan dicintai oleh kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu menjalankan, ya, mensyiarkan, memberitahu, menjelaskan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang difirmankan Allah dijelaskan. Maksudnya Iqra seperti Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kenapa kita mesti baca Bismillah? Diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Baca oleh Rasulullah dalam setiap kebaikan. Dirincilah oleh ulama. Oh, Bismillah itu artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya semua milik Allah. Kalau kita mau menggunakan kebaikan apapun, minimal kita izin kepada pemiliknya.
Jangan sampai tidak izin punya orang, ini mobil orang atau motor orang, kita pakai saja, itu namanya gimana Bu? Ada orang punya HP, kita ambil, namanya apa? Nyolong, maling. Nah, semua itu yang punya itu Allah. Ibu boleh punya tanah. Saya ini tanah saya, Pak Ustaz. Saya beli oleh uang saya resmi. Tapi kan ibu nggak bikin tanah. Kapan bikin tanah? Tanah pemilik sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja yang namanya di dunia ada aturan. Bahwa ini yang beli ini berarti hak ini. Tapi hakikatnya enggak. Oh, saya yang punya kolam pas betul. Tapi kapan aku bikin air? Nah, aku bikin kan? Berarti pemilik sejati adalah Allah. Begitu cara mikirnya begitu. Sehingga dalam setiap sesuatu, sekecil apapun kebaikan, kita tidak lupa baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya syukur-syukur tahu doanya yang panjang-panjang. Tapi setidaknya Bismillah. Dengan niat kita minta izin kepada pemiliknya biar tidak termasuk orang yang nyolong. Nah seperti itu Bu, ini yang dijelaskan ulama. Makanya jangan mudah terprovokasi kepada orang yang selalu membid'ah-bid'ahkan maulid atau mengharam-haramkan anut kepada ulama. Itu jelas sesat. Kenapa sesat Pak Ustaz? Karena kita tidak akan pernah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita membaca hikayat Rasulullah. Tidak mungkin orang dengan baca Quran saja, baca hadis saja tahu bagaimana perjuangan Rasulullah. Tidak mungkin. Yang tahu perjuangan Rasulullah adalah para sahabat. Sahabat bercerita, diceritakanlah oleh tabi'in. Tabi'in bercerita, dilanjutkanlah oleh para mujtahid, dilanjutkanlah oleh para ulama. Jadi kalau orang cuma hafid Quran, dia jangan bangga. Maksudnya ya senang bagus, tapi harus dilanjutkan dengan ilmu hikayat yang menceritakan bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana pengorbanan Khadijah, pengorbanan Ali itu. Baru nanti muncul mahabbah, rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada Yahudi baca kitab Yahudi, kitab Sama'i ya, yang punya itu pengarang Yahudi dibaca. Dalam bab itu ada bab yang menceritakan tentang keagungan Rasulullah. Ya, akhirnya si Yahudi ini spontan mendapat mempunyai keinginan yang dahsyat ingin bertemu Rasulullah. Dikejar ini singkat cerita, langsung dia berangkat ke Madinah. Ini dari Palestina, berangkat ke Madinah. Sampai ke Madinah bertanya kepada seseorang sahabat di tengah jalan, "Aina Muhammad? Di mana Muhammad? Di mana Muhammad?" Orang itu spontan menangis. Nangis sejadi-jadinya orang. Loh, bingung si Yahudi ini, kok nangis? Nah, kalau kamu mau tahu Rasulullah, kata sahabat itu, saya antar. Diantar ke Sayyidina Ali. Sampai ke Sayyidina Ali tanya, "Aina Rasulullah? Di mana Muhammad? Di mana Rasulullah?" Kata orang Yahudi tadi. Ya dia kan nggak tahu sih. Ya. Kata Sayyidina Ali, setelah ditanya, spontanlah orang satu Masjid Nabawi semuanya menjerit, menangis. Para sahabat nangis, mengaum-ngaum menangis. Yang paling parah itu ya tentu sahabat-sahabat yang kelas tinggi ya, seperti Abu Bakar, Umar. Oh ini luar biasa, sedih luar biasa. Kenapa? Sayyidina Ali menjawab, "Man anta? Kamu ini siapa?" Kata Sayyidina Ali. "Kamu siapa?" "Saya Yahudi," kata dia. "Saya Yahudi dari Palestina, tetapi saya membaca betapa agungnya Nabi Muhammad ini sehingga saya terketuk. Saya ingin bertemu, saya ingin menyaksikan apakah benar dia itu adalah orang yang mulia." Akhirnya kata Sayyidina Ali sambil menangis, "Kalau kamu betul ingin ketemu Rasulullah, mari saya kasih tahu kepada engkau bahwa engkau adalah orang yang sudah terlambat
Karena Rasulullah sudah menghadap kepada Allah 7 hari yang lalu. Spontan si Yahudi menjerit, menangis, saking pengennya ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Ali, kata Yahudi, berikan aku jubahnya, jubah Rasulullah. Sayyidina Ali berkata, wahai Bilal, ambilkan kepada Sayyidah Fatimah. Diambillah oleh Bilal, berlari menghadap ke Sayyidah Fatimah. Kemudian begitu manggil Sayyidah Fatimah ditanya oleh Bilal, wahai putri tercintanya Rasulullah, saya diutus oleh Sayyidina Ali untuk meminta jubahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Fatimah itu yang mau ngambil itu sampai hampir mau pingsan. Itu saking tidak mampunya. Kenapa mereka sampai demikian? Karena mereka menyaksikan langsung, mereka mengetahui langsung bagaimana keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diambil oleh Sayyidah Fatimah sambil menangis, diberikanlah kepada Bilal. Berlarilah Bilal menghadap kepada Sayyidina Ali, diberikan kepada Sayyidina Ali. Setelah diberikan kepada Sayyidina Ali, maka diberikan kepada si pendeta tersebut, orang Yahudi tersebut. Diambil oleh pendeta tersebut sambil dicium-ciumnya dan menangis sejadi-jadinya. Wahai Amirul Mukminin, beliau adalah utusan Allah yang hak, yang benar. Buktinya bau harumnya tidak akan ada yang mampu menyaingi baunya. Kemudian jubahnya ada 12 tempelan. 12 tempelan Rasulullah. Jubahnya. Tuh. Akhirnya, wahai Ali, kata Yahudi, kalau aku tidak bertemu dengan Rasulullah di dunia, maka antarkan aku ini ke kuburnya saja. Diantarlah oleh Sayyidina Ali ke kuburnya, karena memang tidak jauh maka Rasulullah dengan masjidnya kumpul ya. Diantar ke makam Rasulullah. Setelah diantar ke makamnya, orang Yahudi berdoa, ya Allah, saya sudah sangat rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Rasul yang hak, yang memperjuangkan umatnya dari dunia sampai ke barzakh, sampai ke akhirat. Oleh karena itu ya Allah, kalau aku ini tidak bisa bertemu dengannya di dunia, maka ambillah nyawaku saat ini juga agar aku bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya oleh Allah, faghashiya alaih, pingsanlah Yahudi tersebut, diambil nyawanya oleh Allah. Akhirnya dia bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini gambaran apa? Gambarannya ini barokahnya hikayat. Kenapa? Karena di Quran itu tidak dijelaskan secara rinci, cuma mengatakan bahwa Rasulullah orang yang agung, akhlaknya sangat mulia. Jadi kita jangan sampai tertipu, jangan sampai kita nanti tertipu. Anaknya tidak sekolah, cuma sibuk menghafalkan Quran. Boleh hafalan Quran itu baik, tetapi jangan sampai tidak sekolah. Sekolah madrasah maksudnya, nanti disekolahkan anak kita agar mereka pandai menulis, pandai membaca, tahu sejarah. Kalau dia melakukan sesuatu ada tujuannya. Kenapa? Karena ada ilmunya. Ibu baca sholawat semangat. Kenapa? Kenapa saya baca sholawat semangat? Karena kenapa kita kalau membaca sesuatu, baca sholawat atau pengajian atau suatu kebaikan apapun, kita disuruh semangat. Gak boleh lemas-lemas, gak boleh cuek-cuek. Ini dari Allah langsung. Allah mengkritik orang yang lele kalau ingin melakukan kebaikan. Ini Allah yang kritik. Kenapa demikian? Karena dengan kesungguhan kita, dengan semangat kita, nanti kita akan ditolong, diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semangat juga. Rasulullah semangat juga memperjuangkan kita karena barokahnya semangat kita ketika kita baca sholawat. Baca sholawatnya yang benar. Lah seperti itu namanya cara berpikir yang benar. Sehingga kita nanti juga
begitu minta pertolongan kepada Rasulullah dengan semangat. Kenapa? Barokahnya waktu di dunia kita kalau baca sholawat semangat. Nah, semangat juga. Jadi ada alasan. Ya, bukan tidak ada alasan. Dalam setiap sesuatu itu kita kasih ada alasannya, ada sebabnya. Nah, seperti itu, Bu. Jadi itu yang pertama ya. Apa sifatnya kita lari ini melenceng cerita Rasulullah. Ini yang pertama apa? Yang pertama tadi akhlak yang diajarkan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh orang-orang kecuali orang mulia. Apa akhlaknya tadi? Al-ihsan 'alal muslim. Berbuat baik kepada orang yang sekalipun orang itu berbuat tidak baik kepada kita, tetap kita berbuat baik karena yang mendidik kita Allah, bukan orang lain. Yang kedua, wal afu an man zalama. Selalu memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim kepadanya. Zalim itu artinya berbuat sesuatu tidak sesuai pada tempatnya. Kita dinasihati orang depan orang ramai itu kan namanya zalim. Nah, itu walaupun nasihat kalau depan orang ramai zalim nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh kalau depan orang ramai. Pokoknya berbuat zalim itu saya contohkan tetangga lah. Tetangga, ada kata tetangga itu kita sering nolong tetangga, ya. Tetapi begitu kita ada keperluan bukan malah nolong, malah bikin isu yang macam-macam. Itu namanya tetangga yang zalim. Ya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mestinya nolong, kok malah bikin isu yang macam-macam. Nah ini namanya zalim. Tetapi begitu dia ada keperluan, dia butuh bantuan kita tetap menolong dia. Kita tidak menjadi orang yang benci kepada dia. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada siapapun. Selagi kita bisa berbuat baik, kita berbuat baik. Walaupun orang itu menzalimi kita. Lah gitu. Karena itu lambang kemuliaan kita. Yang mulia itu kita, bukan orang lain. Kalau ibu mau berbuat baik ke orang, ya ibu yang mulia. Bukan yang dia berbuat baik, yang nerima, bukan. Sama dengan orang sedekah. Kalau orang sedekah itu yang mulia itu yang memberi sedekah, bukan yang nerima. Lah, tapi kalau kita kan kebalik. Jadi majikan sama pasien sama dokter, kita lebih suka jadi pasien. Lebih suka kita diberi daripada memberi. Walaupun diberi itu senang ya, wajar, manusiawi. Tapi mestinya cara berpikir yang benar adalah orang mesti lebih bangga ketika bisa memberi daripada hanya sekedar menerima. Kita menerima karena kita ditakdirkan mungkin butuh bantuan orang, betul, agar kita nggak angkuh. Kalau orang nggak butuh sama orang lain kan angkuh, Bu. Makanya ada Allah ini dikasih kelemahan masing-masing biar nggak angkuh hidupnya itu. Ya gitu. Seperti itu. Jadi butuhlah pertolongan orang. Kadang orang suka merasa butuh, kadang-kadang dia sendiri butuh, nah, begitu. Memang gitu. Itu sebenarnya tanda kasih sayang Allah agar kita ini tidak sombong, agar kita tidak angkuh. Ya itu. Selalu memberikan maaf sekalipun kepada orang zalim. Lah kalau ada orang yang demikian, berarti itu ciri-ciri orang itu akan menjadi penduduk surga. Kan kita kadang-kadang baik orang yang baik, Bu. Kalau dia baik ya kita baik. Wah itu masih mending. Ada yang parah, orang baik dia jahat. Itu parah, benar itu. Udah parah itu. Nah, yang terakhir kata Rasulullah, wal baghyu an man harrama. Selalu ringan tangan, selalu memberi pertolongan sekalipun kepada orang yang tidak mau menolong sama sekali. Jadi ada orang ditolong oleh kita, tidak mau nolong. Kita jam lebaran datang, tapi dia tidak mau datang ke kita. Kalau dia ada perlu kita tolong, tapi dia tidak mau nolong kita. Tapi kita karena yang mendikte adalah Allah. Yang mendikte saya bukan kamu, bukan siapa-siapa. Yang mendikte saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menyuruh berbuat baik, berbuat baik. Walaupun hatinya dongkol, benci hatinya, tapi dia tidak berbuat baik. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Lah itulah ciri-cirinya orang yang akan menjadi penduduk ahli surga. Gitu. Jangan itu pelit, itu biasa saya kirim, tak mau balas-balas dia. Nah, itu namanya Bu. Kalau demikian,
itu akan mendatangkan kekecewaan. Liyaqilla ma tafrahu bih, kata ulama, faliyaqilla ma tahzanu bih. Sedikitlah yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan sering sakit hati. Kalau kamu nggak banyak ingin, yang ngirim biar dapat pahala dari Allah, kan di akhirat urusannya, nggak urusan sekarang. Mau dia baik, mau dia tak baik, mau dia balas tak balas, tak urusan. Lah, kamu nggak sering sakit hati. Tapi kalau ngasih, saya ngasih ini ya, ngirim ini. Nanti begitu dia ada acara, mudah-mudahan saya dikirim. Saya kan biasa ngirim dia, andai kata Bu ya. Saya kan biasa ngirim dia. Lalu kemudian tidak dikirim, kan sakit hati kan jadinya. Nah, makanya saran ulama, liyaqilla ma tafrahu bi, faliyaqilla ma tahzanu bi. Jangan banyak keinginan, biar kamu tidak sering kecewa. Mondokin anak gimana Pak? Bapak kan mondokin anak, betul. Saya mondokin anak ya mondok saja. Penting kamu jadi orang gak bodoh, kamu jadi orang pintar, nanti ya pulangnya jadi apa? Mau jadi ini, jadi itu, tidak ada urusan. Tugas saya, Allah memerintahkan saya bertanggung jawab mendidik anak saya, ya sedikit saja. Jadi apa? Ya tidak tahu. Ya masalah dia ada cita-cita, ya silahkan. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak keinginan, pengen gini, pengen gitu, sementara kita ini makhluk, yang namanya makhluk dhaif, lemah. Tidak mungkin kita bisa memenuhi keinginan kita kecuali biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Berarti nanti yang kita inginkan tidak mungkin tercapai semua. Nah artinya kalau tidak mau kecewa, jangan banyak keinginan. Gak usah ngajian gini, ya udah datang selesai pulang, nanti sudah. Kalau datang mikir, ini saya mikir nih, nanti kalau saya datang harus disambut dengan tol al-batu alaina. Kalau enggak, begitu datang kan disambut gimana? Kan kecewa jadinya kan. Nah, namanya cari penyakit sendiri. Orang mikir seperti itu tuh cari penyakit sendiri. Akhirnya ruwet sendiri hidupnya. Ya, nggak boleh datang ke sini sama dengan berkeluarga Bu. Nah, berkeluarga kalau saya kan simpel, berkeluarga ya udah pulang, istri saya nggak selingkuh, istri saya masih hidup, alhamdulillah. Oh dia masih hidup, alhamdulillah. Udah selesai. Nggak banyak. Datang lalu disambut, oke ini. Alah, hidup seperti itu. Biasa-biasa saja hidup ini, ya karena itu tidak dicontohkan oleh ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita nggak gitu hidup, ya biasa saja. Saya tengok dulu guru saya, paling enggak lah, biasa lah. Hidup kan biasanya ya ada orangnya, ya nggak ada. Yang penting masih Islam, masih hidup. Kalau mati ya jangan tenang. Nah seperti itu Bu. Jadi kita hidup ini yang santai saja, yang penting yang fardu kita jaga. Tugas kita sadar kepada kewajiban kita masing-masing, jangan banyak menuntut hak jangan banyak dituntut. Ya, kewajiban saya jadi kalau saya perempuan berarti saya harus melayani suami saya. Itu yang lurus, jangan suami saya harus begini, harus kok ngurus hak dulu. Ya, yang penting itu kewajiban dulu kerjakan, hak nanti nyusul hak. Sama dengan suami juga segitu. Ya itulah ya. Ini hanya sekedar ngobrolnya tadi. Yang pertama memaafkan, selalu berbuat baik kepada orang, sekalipun kepada orang yang tidak baik atau jahat. Yang kedua apa tadi amalnya? Selalu memaafkan sekalipun kepada orang yang selalu zalim. Memaafkan terus. Yang ketiga apa? Bu, selalu memberi walaupun kepada orang yang pelit. Ya gitu. Gak apa-apa. Jadi kan dia man amila yahsin, yang berbuat yang dapat. Kalau saya yang ngasih saya ini Pak Lukman, nggak mungkin yang dicatat Pak Heru, nggak mungkin. Yang dicatat oleh malaikat ya Pak Lukman, karena dia yang berbuat baik. Gitu. Saya surat, saya yang dicatat. Nah gitu loh. Saya ada kata yang nolong orang, saya yang dicatat. Nggak mungkin yang dicatat orang lain. Begitu gampang kalau beramal begitu. Ya, kita dicatat masing-masing. Jadi kita nggak usah ngurus orang. Mau baik, senang, nggak senang. Ya, baik.
Ya Bu ya, cukup Bu ya. 3 hal tadi, mudah-mudahan ibu-ibu semua dengan seluruh keluarganya dan seluruh keturunan-keturunannya hidup dalam keadaan Islam, mati pun nanti dalam keadaan Islam, diberi kemuliaan dari dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Muhammad sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir, hajatuna ilayka katsir wa anta alimun biha wa basirun ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li mashayikhina wa asatidina وذوي الحقوق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Belum, teman.